إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa selalu di awal kajian-kajian kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat, yang dengannya Allah Ta'ala masukkan diri-diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Baik, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang insyaAllah pada pertemuan kali ini kita telah masuki bab yang ke-15 dari 67 bab yang disusun oleh beliau dalam kitab yang mulia Kitab Tauhid. Bab yang beliau berikan judul Babun Qaulullahi ta'ala ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Adapun poin-poin yang insyaAllah kita akan bahas pada bab ini hanya ada 2 poin pembahasan. Yang pertama adalah tujuan muallif membawakan bab ini dalam kitabnya yang mulia Kitab Tauhid, yang penjelasannya ana ambil dari kitab Qaulus Sadid, kemudian juga kitab At-Tamhid dan juga I'anatul Mustafid. Kemudian poin yang kedua yaitu penjelasan dalil, di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan bab yang mulia ini. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu tujuan mu'alif membawakan bab ini dalam kitabnya yaitu Kitab Tauhid, yang di dalam Kitab Tauhid ini menjelaskan tentang hak Allah yang paling agung, yaitu ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an, yaitu kita beribadah kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan atau menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Adapun tujuan penulis membawakan bab ini adalah dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi baik dari Alkitab dan As-Sunnah. Beliau bawakan di dalam bab yang mulia ini dalam Kitab Tauhid. Tujuan beliau adalah menjelaskan akan butlani syirki atau butlana syirki, menjelaskan akan batilnya kesyirikan. Dikarenakan Al-Quran Al-Karim ja'a bid-da'wati ila tauhid. Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, ini semuanya hakikatnya menjelaskan tentang ajakan kepada manusia dan juga jin untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Jadi Al-Quranul Karim intinya semuanya adalah mengajak atau memerintahkan manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah dan melarang agar manusia meninggalkan kesyirikan, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam bab yang mulia ini beliau menjelaskan di antara burhan, dalil-dalil yang menunjukkan akan keberhakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi semata, bidalilin fitriyin, baik dengan dalil secara fitrah manusia ataupun dalil secara wadalilin waqi'in, atau dalil secara waqi', kenyataan yang ada yang menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, dan juga dalil secara akliyin, dalil secara akal. Kemudian di sini mensarah, kalau tidak salah adalah di dalam kitab Qaulus Sadid, beliau berkata, "Fatauhidu lahu minal barahin naqliyah wal aqliyah." Jadi at-tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhid uluhiyah,
keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, ini dalilnya baik secara nakliyah, maksudnya adalah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa akliyah, dan juga secara akal. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya, terutama pada bab yang pertama, kita jelaskan bahwasanya dua tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat, ini adalah min akbari barahin, di antara sebesar-besar burhan yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Allah tunggal di dalam rububiyahnya. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala tunggal di dalam sifat-sifatnya, nama-namanya yang mulia. Allah taala berfirman, walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Walillahi, kalau kita lihat dari sisi i'rab, lillahi ini fi mahalli raf'in sebagai khabar muqaddam. Al-asma adalah mubtada, al-husna adalah na'at dari al-asma. Dalam suatu kaidah dalam bahasa Arab, apabila ada suatu kata yang seharusnya dia di belakang, khabar seharusnya di belakang, jatuh setelah mubtada, kok dia dikedepankan, berarti ini yufidul hasr wal qasr, menunjukkan pembatasan. Ya, walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, yang sampai pada puncaknya kesempurnaan. Dikarenakan setiap nama Allah pasti mengandung sifat yang sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Beda dengan manusia. Ya, manusia memiliki nama baik tapi tidak husna. Kenapa manusia? Ya, sebagian besar dari mereka nama-nama mereka tidak husna karena sebagian dari kita hanya sekedar nama saja, tapi tidak mengandung sifat di dalamnya. Ada seseorang namanya Muhammad, misal. Muhammad di sini maksudnya bukan Nabi kita Muhammad SAW, tapi nama selain beliau dari nama-nama kita. Yang artinya apa? Muhammad adalah arti orang yang dia dipuji. Seharusnya orang yang bernama Muhammad ini memiliki sifat-sifat yang mulia. Tapi kita dapatkan banyak di antara kaum muslimin yang dia namanya Muhammad seperti Nabi kita Muhammad SAW, tapi tidak memiliki nama sifat-sifat yang terpuji. Jadi namanya hanya sekedar nama, tidak mengandung sifat. Beda dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa nama Allah adalah nama-nama yang husna, yang sampai pada puncaknya sempurnaan? Karena setiap nama dari nama-nama Allah ini mengandung sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Tatkala Allah memiliki nama Al-Ghani, Al-Ghani, ya Allah zat yang maha kaya, maka benarlah kenyataannya bahwasanya Allah adalah zat yang maha kaya. Semua alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala Allah tunggal di dalam rububiyahnya, tidak ada yang dapat menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini kecuali Allah. Begitu pula tatkala Allah tunggal di dalam nama-namanya yang husna dan sifat-sifat yang ulia, maka hal ini menunjukkan bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Ini di antara barahin atau dalil yang menunjukkan keberhakan Allah untuk diibadahi. Kemudian di sini Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan dalam kitabnya Qaulus Sadid, wa kadzalika min barahinit tauhid ma'rifatu awsafil makhluqin wa man ubida ma Allah. Dan di antara barahin dalil akan tauhid, keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi adalah mengenal sifat-sifat dari makhluk, mengenal sifat-sifat wa man ubida ma Allah, orang-orang yang dia disembah bersama Allah Subhanahu wa taala, min malakin. Mungkin ada orang-orang yang menyembah malaikat, ada orang-orang yang menyembah manusia dari kalangan para nabi dan rasul, atau dari kalangan orang-orang soleh, dari kalangan para wali atau orang-orang yang dianggap wali. Wa min syajarin, mungkin ada orang-orang yang beribadah kepada pohon. Wa hajarin, dan juga mungkin ada orang-orang yang mereka beribadah kepada batu. Wa ghairihim, dan selain dari mereka semua, kulluhum fuqara ilallah. Mereka semuanya, makhluk-makhluk tersebut siapapun dia, hatta malaikat, hatta para nabi dan rasul, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Ajizuna, mereka adalah orang-orang yang lemah. Laisa biyadihim syai'un minan naf'i, mereka tidak memiliki sesuatu pun dari manfaat dan juga mudarat.
la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidak mampu menciptakan sesuatu. Bahkan mereka adalah makhluk yang diciptakan. Wala yamlikuna dharran wala naf'an. Mereka tidak memiliki mudarat dan juga tidak memiliki manfaat, wala mautan wala hayatan, dan tidak memiliki keberhakan untuk menghidupkan atau mematikan. Dan mereka tidak memiliki hari kebangkitan. Maka ketauhidan Allah, kesendirian Allah di dalam rububiyah, dan kemuliaan Allah di dalam sifat-sifatnya yang mulia, nama-namanya yang maha indah, yang mutlak, menunjukkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Begitu pula dengan sifat-sifat makhluk yang serba kurang, yang mereka berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli su'uniha, dari segala macam keadaan mereka. Menunjukkan hal ini pun bahwasanya mereka tidak berhak disembah, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, faman arafallah, maka barang siapa seseorang yang dia benar-benar mengenal Allah, wa arafal khalqa, dan dia pun mengenal makhluk. Seseorang yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kan karena sebabnya apa? Enggak mengenal hakikat dari kebesaran Allah dan tidak mengenal hakikat dari kerendahan makhluk. Sehingga mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah sebabnya karena mereka tidak mengenal akan kesempurnaan Allah dan mereka tidak mengenal akan kedhaifan makhluk. Maka barang siapa yang dia mengenal Allah dan mengenal makhluk tersebut, maka pengenalan ini akan mendorong dirinya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan mengikhlaskan agama ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya memuji kepada Allah, dia hanya bersyukur baik lisannya, hatinya maupun anggota badannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan berpaling sedikit pun kepada makhluk yang lemah. Orang-orang yang benar-benar sempurna tauhidnya, maka tidak ada dalam hatinya ini perasaan butuh kepada makhluk. Yang dia butuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu bab dalam kitab tauhid ini, Syekh membawakan sebuah bab yang berjudul la yuddu man sa'ala billah. Tidak boleh menolak orang yang meminta kepada Allah. Entah kita sampai bab itu atau tidak. Di antara dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang ada seseorang berbuat baik kepada kita, fakafi'uhu, maka balaslah orang tersebut. Apabila ada seseorang dia berbuat kebaikan kepada kita, man syartiyah, umum. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan, ma'rufan nakira juga umum. Siapapun dia orang yang berikan kita ma'rufan, kebaikan apa saja, fakafi'uhu, maka balaslah dia, balas. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin, mengapa kita harus membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kita? Karena kalau ada orang berbuat baik kepada kita, tentunya hati ini ada nau'un minaz zulli, ada rasa butuh, ada rasa mengagungkan, ada rasa menghormati. Menghormati dalam artian seperti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia balas kebaikan orang-orang yang berbuat baik yang semisal bahkan lebih, maka hilang perasaan tersebut. Dia tidak ingin dalam hatinya ini ada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mengkosongkan hatinya dari selain Allah. Dia hanya ingin ada dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bersandar kepada Allah, dia hanya merasa butuh kepada Allah. Orang yang mengenal Allah akan kesempurnaan Allah dan mengenal akan kedhaifan makhluk, maka orang yang seperti ini, pengenalan yang seperti ini akan menuntunnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Dia hanya berta'alluq, menyandarkan hatinya, menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Baik, kita jelaskan poin yang kedua, yaitu penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau membawakan
beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan akan batilan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang Allah bawakan, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat-ayat ini maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa selain Allah ini tidak berhak untuk diibadahi siapapun dia. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling manusia yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia pun tidak berhak untuk diibadahi. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi adalah surah Al-A'raf ayat 191 sampai 192 yang mana Allah Ta'ala berfirman, ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka melakukan kesyirikan kepada sesuatu yang sesuatu tersebut tidak mampu menciptakan sesuatu pun, wa hum yukhlaqun, dan bahkan mereka itu orang-orang yang disembah selain Allah, yukhlaqun, sesuatu yang diciptakan, wala yastati'una lahum nasran, dan mereka yaitu orang-orang yang disembah dari selain Allah tidak mampu menolong orang-orang yang menyembahnya, wala anfusahum yansurun, dan bahkan mereka orang-orang yang disembah dari selain Allah tidak mampu menolong dirinya. Orang-orang yang disembah dari selain Allah, siapapun dia, tidak mampu menolong orang-orang yang menyembahnya, bahkan dia tidak mampu menolong dirinya sendiri. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebatilan kesyirikan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah berdasarkan akal kita. Dalam ayat yang mulia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 4 kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an. Ayusrikuna, hamzah di sini adalah hadza istifham. Hamzah istifham, tapi maknanya adalah al-inkari. Dalam ayat ini Allah mengingkari, ya, yakni yusrikuna ma Allah, orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan bersama Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada selain Allah, yang selain Allah itu mala yakhluqu syai'an. Ini kelemahan yang pertama. Tidak mampu menciptakan syai'an, sesuatu pun. Syai'an ini nakira umum. Jadi manusia tidak mampu menciptakan sesuatu pun, apapun itu. Tapi manusia kok bisa menciptakan mobil? Manusia itu bisa menciptakan rumah misalnya. Ini adalah penciptaan yang nisbi. Yang mampu menciptakan adalah Allah. Manusia itu tatkala dia menciptakan suatu karya, hanya merubah dalam satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Bukan mengadakan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada, bukan. Misalnya ini meja adalah ciptaan atau buatan manusia. Dari mana asal meja ini? Dari kayu. Kayu dari mana? Dari pohon. Saya menciptakan pohon. Allah. Jadi manusia itu tatkala mencipta, oh ini adalah ciptaan, yang menciptakan adalah fulan. Itu adalah sekedar merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tapi mencipta yang maksud di sini adalah ya mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Alam semesta ini sebelumnya tidak ada. Diri kita ini sebelumnya tidak ada. Kemudian ada yang mengadakan, tiba-tiba kita ada. Siapa yang mengadakan? Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka penciptaan yang seperti ini tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Makanya Allah mengatakan ma la yakhluqu syai'an. Apakah kalian melakukan kesyirikan dengan sesuatu yang mereka tidak mampu menciptakan sesuatu apapun? Ya, hal ini menunjukkan akan kebatilan dari kesyirikan, yaitu mereka tidak mampu menciptakan. Karena zat yang berhak untuk diibadahi adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Seorang ustaz mengatakan, seandainya apabila kita dapatkan di alam semesta ini ada sang pencipta sebagaimana Allah mencipta, maka zat tersebut berhak untuk disembah. Tapi kenyataannya tidak ada. Ya. Zat yang hanya bisa mencipta
adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak bisa mencipta, maka dia tidak berhak untuk disembah. Kenapa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah? Karena hanya Allah lah yang mampu untuk menciptakan. Oleh karena itulah, kemarin sudah kita bawakan ayat dalam surah Al-Baqarah, yang mana dalam ayat ini, ayat yang pertama yang Allah menyeru manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala merintahkan manusia untuk menyembah dirinya? Allah jelaskan alasannya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, karena dialah itu Allah, zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lainnya, tatkala Allah melemahkan orang-orang musyrikin dan sesembahan-sesembahan mereka, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, menyeru kepada manusia, wahai manusia, duriba mathalun fastami'ulah, akan dibuatkan permisalan kepada kalian, fastami'ulah, istami'u, maka dengarkanlah baik-baik. Ya, istama' itu maknanya apa? Kita bukan hanya sekedar mendengar, sami'a itu kita sekedar mendengar saja, tapi tidak mendengarkan dengan seksama. Tapi kalau fastami'ulah, maka dengarkanlah oleh kalian secara seksama. Apa yang Allah buatkan permisalan ini, yang menunjukkan akan kelemahan orang-orang musyrikin dan kelemahan sesembahan mereka. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah, orang-orang yang kalian sembah, siapa saja itu, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah, mereka ini semuanya tidak mampu menciptakan seekor dzubab, lalat. Walaupun mereka manusia mungkin di seluruh dunia ini bersatu padu untuk menciptakan lalat, niscaya mereka tidak akan mampu. Sesuatu yang rendah. Wa iyaslubuhum dzubabu syai'an, ini lebih parah lagi nih. Wa iyaslubuhum dzubabu syai'an, dan apabila seekor lalat ini mengambil sesuatu yang menjadi milik mereka, ada lalat, kemudian hinggap di makanan mereka, mereka diambil oleh lalat dari makanan kita ini, la yastanqidhuhu minhu, niscaya mereka tidak akan bisa mengambil apa yang telah diambil oleh lalat tersebut. Dha'ufat talibu wal matlub, maka sangatlah lemah baik orang yang dia meminta kepada Allah ataupun orang yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini, ma la yakhluqu syai'an, ya, ini bijami'i anwa'iha, sesembahan selain Allah dengan segala macam jenisnya, sama saja apakah dia batu yang disembah, ataukah pohon, ataukah kuburan, ataukah malaikat, ataukah para nabi, apakah orang-orang soleh, kullum yudkhuluna tahta hadhil wasfi, semuanya masuk ke dalam sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu menciptakan sesuatu pun. Kenapa? Dikarenakan mereka adalah makhluk yang diciptakan. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, dari kelemahan yang kedua yang dimiliki oleh sesembahan selain Allah, wahum yukhlaqun, ya mereka semuanya ini, sesembahan-sesembahan yang kalian sembah adalah makhluk sama seperti kalian. Mereka tidak mampu menciptakan diri mereka sendiri, bahkan lebih-lebih lagi menciptakan orang lain. Menciptakan diri mereka sendiri aja nggak bisa, ya, apalagi menciptakan orang lain. Bahkan mereka adalah makhluk yang diciptakan. Makhluk nyembah makhluk. Terkadang kita dapatkan manusia, makhluk yang paling mulia, yang Allah ciptakan manusia ini dengan sebagus-bagus bentuk. Terkadang di antara mereka, bahkan banyak di antara mereka yang menyembah makhluk yang sebenarnya makhluk tersebut lebih rendah dibandingkan dirinya. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang paling sempurna penciptaannya. Tapi kok malah menyembah, ya, menyembah makhluk yang derajat kemuliaannya di bawah dirinya. Ada manusia yang menyembah jin, manusia lebih mulia dibandingkan dengan jin, dengan syaitan. Oleh karena itulah tatkala Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan, ya, maka diperintahkanlah penduduk langit untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk pemuliaan. Para malaikat sujud kecuali iblis, aba wastakbara, karena dia
enggan dan dia sombong. Dia merasa apa? Lebih baik dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Karena dia merasa api itu lebih hebat dibandingkan tanah. Padahal sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya tanah itu ya secara zatnya lebih mulia dibandingkan api. Di antaranya adalah bahwasanya api ini adalah satu zat yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia bisanya numpang. Gasnya habis, apinya habis. Korek api, batangnya habis, apinya habis. Beda dengan tanah. Tanah adalah sandaran segala sesuatu. Ini rumah kalau nggak ada tanahnya, bablas. Manusia, makhluk yang paling mulia. Tapi kita dapatkan, ya banyak di antara mereka yang menyembah makhluk yang kedudukannya jauh ya daripada manusia, kemuliaan manusia tersebut. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah binatang, kerbau bule, ya bahkan tainya ditabaruki, bertabaruk dengan tainya kerbau. Sesuatu yang hina tapi diagungkan, luar biasa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala, kelemahan yang ketiga yang dimiliki oleh sesama selain Allah, wala yastati'una lahum nasran, wala yastati'una lahum nasran. Dan mereka itu sesama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak mampu menolong orang-orang yang beribadah kepadanya. Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala mengatakan wala yastati'una lahum nasran, ya, dan tidak berkata la yansurunahum, ya, tidak mengatakan la yansurunahum, dan mereka tidak menolong orang-orang yang menyembah mereka. Tapi Allah berfirman la yastati'una lahum nasran. Dijelaskan di sini, ya, kalimat la yastati'una ini ablagu min qawlihi la yansurunahum. Jadi kalimat la yastati'una ini maknanya lebih dalam dari kalau seandainya Allah berfirman la yansurunahum. Kenapa? Kalau Allah mengatakan wala yansurunahum, ada kemungkinan mereka mampu menolong, tapi mereka tidak mau. Si fulan tidak menolong fulan misalnya. Bukannya dia nggak bisa menolong, dia bisa menolong tapi dia enggan untuk menolongnya. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi Allah mengatakan wala yastati'una lahum nasran. Memang mereka itu sesama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak mampu menolong orang-orang yang menyembah mereka karena kelemahan yang ada pada diri mereka. Selain Allah tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menimpakan mudarat. Kemudian kelemahan yang selanjutnya wala anfusahum yansurun. Bahkan mereka ini ya tidak mampu menolong diri mereka. Ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang serba dhaif, yang serba rendah, ya mereka semuanya siapapun dia, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menolong dirinya sendiri. Sebagaimana nanti dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya tentang kisah perang Uhud yang Rasulullah terluka. Rasulullah nggak bisa menolong dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wala anfusahum yansurun, yakni hadzal ma'budu ad-dhaif, ya sesembahan yang lemah ini apabila mereka ini tertimpa suatu kemudaratan, maka mereka niscaya tidak akan mampu untuk apa? Menolong diri mereka sendiri. Lalu bagaimana menolong orang-orang yang menyembah mereka? Di sini dibawakan sebuah kisah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Beliau berkata, yura, diriwayatkan, anna ba'dal musyrikin lahu sonamun. Ada sebagian orang-orang musyrikin yang dia memiliki sonamun, sebuah patung. Tatkala orang ini ingin menyembah sesembahan dia ini, faja'a tha'lab wa bala alaihi, maka datanglah seekor rubah, wabala alaihi, dan rubah tersebut mengencingi Tuhannya. Falamma ra'ahu abiduhu fakkarahu, maka tatkala orang yang menyembah ini, seorang laki-laki yang memiliki sonam ini, yang menyembah ini, dia melihat Tuhannya dikencingi, waqala, dan dia berkata, dia berpikir,
Ya, dia berpikir, dia lihat, kok Tuhan saya dikencingi. Kemudian dia berpikir, waqala, dan dia berkata, Rabbu yabulu sa'labani bi ra'si. Apakah sesembahan yang 2 ekor rubah mengencingi kepalanya? Jadi 2 rubah ini naik ya ke batung sesembahan yang dia sembah, kemudian mengencingi kepala dari Tuhannya. Laqad hana man barat alaihi su'alib, maka sungguh hina sesembahan, sesuatu yang rubah mengencingi dirinya. Fa inda dzalika fakkara wa taraka ibadatal asnam. Maka tatkala dia melihat kejadian tersebut, dia berpikir, kemudian akhirnya dia meninggalkan peribadahan kepada patung. Intinya di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 4 kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah satu dari makhluk kelemahan, satu saja kelemahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya ada pada diri seseorang, maka dia tidak berhak untuk disembah. Lalu bagaimana jika terkumpul keempat-empatnya? Yang pertama adalah sesuatu yang disembah mereka adalah tidak mampu untuk menciptakan. Kemudian yang kedua adalah annahum makhluquna, ya mereka adalah makhluk yang diciptakan. Yang pertama tidak mampu menciptakan, yang kedua adalah makhluk yang diciptakan, yang ketiga adalah mereka tidak mampu menolong orang-orang yang menyembahnya, dan yang keempat mereka tidak mampu menolong dirinya sendiri. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang menjelaskan akan kebatilan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan menjelaskan kelemahan-kelemahan sesembahan selain Allah. Baik, kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh beliau adalah surat Fatir ayat 13. Allah taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbiuka mithlu khabir." Di dalam ayat yang mulia ini pun Allah taala menjelaskan kepada manusia ya tentang kelemahan atau 4 kelemahan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi." Dan orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah. Wa hadza yasmilu kullu ma'ubida atau kullu ma'ubida min dunillah. Ayat ini mencakup segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Li'annal ismal mausul, ya dikarenakan isim mausul di sini menunjukkan akan keumuman. Berarti mencakup semuanya sesembahan selain Allah, baik dia adalah manusia, ataukah dia pohon, ataukah dia batu, ataukah dia makhluk, malaikat, ataupun yang semisal darinya. Selain Allah, semuanya makhluk masuk ke dalam keumuman ayat yang mulia ini. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kalian sembah atau segala sesuatu yang kalian sembah dari selain Allah. Yang pertama, ma yamlikuna min kitmir. Mereka tidak memiliki kitmir. Apa itu kitmir? Kitmir adalah salabu nawati samrah atau tamrah, yakni al-ghisha'u ar-raqiqu alladhi yakunu 'alan nawah wa huwa syai'un hakirun. Ini sesuatu yang menutupi buah kurma. Ya, tipis kulit. Kalau kita lihat terjemahannya itu diartikan kulit ari pada kurma. Sesuatu yang menutupi kurma. Ya, sesuatu yang hakir, sesuatu yang hina. Mereka itu la yamlikunahu, tidak memiliki sesuatu yang hina tersebut. Ya, sesuatu yang remeh. Apalagi yang lebih dari itu. Orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah atau segala sesuatu yang kalian sembah dari selain Allah, ketahuilah mereka ini tidak memiliki sesuatu apapun. Hatta sesuatu yang syai'un hakir, yang mungkin kalau orang makan kurma, sesuatu tersebut tidak dibutuhkan. Ya, dibuka itunya ya. Sesuatu yang kulit arinya itu. Ya, terkadang orang tidak suka makan kurma, ada itu jadi dibuka, dia nggak butuh. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ini tidak memiliki sesuatu yang kebanyakan manusia mungkin tidak memerlukannya, sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah, yang manusia tidak berhajat dengannya. Mereka saja tidak memiliki sesuatu tersebut.
Kemudian yang kedua, kelemahan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Ya. In tad'uuhum, jika kalian meminta kepada sesembahan selain Allah, siapapun dia orangnya, la yasma'u du'aakum, niscaya mereka ini semuanya tidaklah akan mendengar apa yang kalian minta. Seseorang yang datang ke kuburan orang soleh, minta sesuatu di sana, ketahuilah, mereka itu tidak mendengar apa yang kalian minta. Seseorang yang datang ke pohon yang besar, minta-minta di sana, ketahuilah, ini pohon nggak bisa mendengar apa yang kalian minta. Seseorang yang dia beribadah kepada hewan misalnya, minta-minta dengan hewan, ketahuilah, hewan ini tidak mendengar sesuatu yang Anda minta. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kelemahan yang kedua, jika kalian meminta kepada mereka, la yasma'u du'aakum, ya mereka ini tidak mendengar doa kalian. Kalian minta kepada malaikat, malaikat ini pun nggak bisa mendengar doa kalian. Masing-masing semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Wa sami'u, dan seandainya ditakdirkan mereka ini dapat mendengar, mayit yang kalian minta ini dapat mendengar, kemudian hewan yang kalian sembah ini dapat mendengar, pohon-pohon yang kalian sembah ini seandainya ini dapat mendengar, mastajabu lakum, yang niscaya mereka ini tidaklah mampu untuk mengabulkan permintaan kalian. Hak paten di dalam mengabulkan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Mengabulkan suatu permintaan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang mampu mengabulkan suatu permintaan. Ada orang minta kepada manusia ini memberi. Siapa yang mendorong orang ini untuk memberi? Dan hakikatnya sesuatu yang diberi ini dari siapa? Orang ini, manusia ini hanya sebagai apa? Perantara dia mendapatkan sesuatu yang dia minta. Hakikatnya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kelemahan yang ketiga. Kelemahan yang pertama tadi apa? Tidak memiliki sesuatu pun, walaupun sesuatu yang hina. Yang kedua, tidak mampu mendengar orang-orang yang meminta kepadanya. Yang ketiga, seandainya mendengar pun tidak mampu untuk mengabulkan. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ya, bahwasanya yustaratu fil mad'u thalathatu surut. Disyaratkan bagi orang yang diminta, kalau dia bisa, ya, berhak atau boleh diminta 3 syarat. Boleh kita minta kepada seseorang jika terpenuhi atau terkumpul 3 syarat pada orang tersebut, atau pada sesuatu tersebut, atau pada zat tersebut. Yang pertama adalah ayakuna malikan lima yutslabu minhu. Orang yang kita minta, atau sesuatu yang kita minta, atau zat yang kita minta ini memiliki sesuatu yang kita minta darinya. Tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu, mengharap kepada seseorang yang dia tidak memiliki sesuatu yang kita inginkan. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ayakuna yasma'u ad-da'iya, mendengar orang yang meminta kepadanya. Dan yang keempat adalah ayakuna yaqdiru alal ijabah, mampu untuk mengabulkannya. Maka dikatakan wahadil umur, 3 perkara ini tidaklah terkumpul kecuali hanya kepada Allah. Allah adalah Al-Malik, sang pemilik. Allah adalah As-Sami, zat yang mendengar semua permintaan. Allah adalah Al-Qadiru alal ijabah, zat yang mampu untuk mengabulkan suatu permintaan. Amal ma'budat, adapun sesembahan-sesembahan selain Allah, fahiyya, maka mereka ini awalan, yang pertama, fakiratun, fakir, miskin, tidak memiliki sesuatu apapun. Laisa laha milkun, ya mereka tidak memiliki sesuatu apapun. Yang kedua, tsaniyan la tasma'u man da'aha, tidak mampu mendengar orang yang meminta kepadanya. Wa tsaniyan law sami'at, seandainya orang itu mendengar sesuatu tersebut mendengar, fa innaha la taqdiru alal ijabah, maka sesungguhnya mereka ini tidak mampu untuk mengabulkannya. Maka pada firman Allah Subhanahu wa taala mayamlikuna min kitmir, ini ternafikan syarat yang pertama,
In tad'uhum la yasma'u du'aakum, ini menafikan syarat yang kedua. Walau sami'u mastajabu lakum, ini menafikan syarat yang ketiga. Yang berhak kita minta, yang berhak kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelemahan yang keempat yang disebutkan dalam ayat ini, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti orang-orang yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengingkari kesirikan yang kalian lakukan. Siapapun dia nanti di hari kiamat dari orang-orang yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka semuanya mengingkari kesirikan manusia yang pernah dilakukan terhadap dirinya. Walaupun mungkin suatu di dunia, ya orang ini yang disembah dari selain Allah mengajak, ayo beribadah kepada saya. Tapi nanti di akhirat, orang ini mengingkari kesirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah kepadanya. Semuanya berlepas diri pada hari kiamat, hatta syaitan. Ya, sampai sang syaitan pun, yang dimaksud di sini adalah iblis, yatabarra'u, dia pun berlepas diri. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam surat Ibrahim, kalau tidak salah, dicek lagi, ya, tentang perkataan syaitan, yaitu iblis laknatullah, nanti di akhirat, ya, yaitu di neraka, Allah berikan kesempatan kepada iblis untuk berpidato di hadapan para penduduk neraka. Allah berfirman tentang perkataannya sang iblis ini, wa qala syaitanu, dan berkata syaitan. Ini maksud di sini siapa? Iblis laknatullah, yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah. Lamma qudiyal amru, tatkala perkara-perkara sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penduduk surga semuanya sudah masuk surga, penduduk neraka semuanya sudah masuk ke dalam neraka, maka syaitan yaitu iblis diberikan kesempatan oleh Allah untuk berpidato di hadapan para penghuni neraka. Apa pidatonya sang iblis? Dia berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Barang siapa yang mentaatkan Allah masuk surga, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah masuk neraka. Allah jelaskan janji-janjinya. Balasan bagi orang yang mentaatkan Allah, balasan bagi orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, semuanya Allah tunaikan. Wa wattukum fakhlaftukum, kemudian fakhlaftukum, dan saya pun telah berjanji kepada kalian. Tapi apa? Tapi saya menyelisihi janji kalian, tapi saya menyelisihi janji saya kepada kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, tidak ada bagiku atas kalian dari pertolongan. Illa an da'autukum fastajabtum li, kecuali tatkala saya, kata iblis, mengajak kepada kalian untuk melakukan kesyirikan kepada Allah, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, fastajabtum li, kalian mengikuti ajakan saya. Fala talumuni, kata iblis, maka janganlah kalian mencaci maki saya. Janganlah kalian salahkan diri saya. Walumu anfusakum, tapi celalah diri-diri kalian sendiri. Kenapa dulu mau mengikuti ajakan saya? Padahal sudah tegak dalil atas kalian. Sudah datang seorang rasul, sudah datang dai yang memberikan peringatan kepada kalian. Saya ajak kalian esa, kalian malah ikut kepada saya. Salah sendiri. Ma'ana bimusrikikum, saya nggak bisa nolong kalian. Wa ma antum bimusriki, dan kalian pun nggak bisa menolong saya. Iblis berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepada dirinya. Wa kadzalikal malaikah yatabarrauna mimman abadahum yaumal qiyamah. Begitu pula malaikat. Malaikat pun berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepadanya pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yahsuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaika haula'i iyyakum kanu ya'budun. Dan pada suatu hari, yaitu hari kiamat nanti, yang Allah mengumpulkan mereka semuanya, tsumma yaqulu lil malaika, kemudian Allah berkata kepada malaikat, haula'i iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka ini yang kalian kanu ya'budun, mereka ini beribadah kepada kalian?
Qalu, maka malaikat berlepas diri. Subhanaka anta waliyuna, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya engkau adalah wali kami min dunihim, dari selain mereka. Bal kanu ya'budunal jinna, tapi hakikatnya mereka itu beribadah kepada jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan dari mereka ya berimannya kepada jin yang mereka anggap itu adalah malaikat. Ini ya'buduna syayatin, yang mereka hakikatnya adalah beribadah kepada malaikat, kepada syaitan-syaitan, yang syaitan ini mengaku dirinya adalah malaikat. Wa kadzalika Isa alaihissalam, begitu pula Nabi Isa alaihissalam. Yaqulullahu lahu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat Allah akan berkata kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lidasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Tatkala Allah berkata, wahai Isa ibnu Maryam, apakah Anda yang berkata kepada manusia, jadikanlah diriku dan ibuku dua sesembahan dari selain Allah? Maka Nabi Isa pun berlepas diri. Ya, beliau berkata, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah aku mengatakan sesuatu tentang diriku dengan sesuatu yang tidak hak, yang tidak benar. In kuntu qultu faqad alimta, dan jika aku mengatakan perkataan tersebut, niscaya engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidaklah aku berkata kepada mereka kecuali ya sesuatu yang aku diperintahkan olehmu, yaitu apa? An i'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah, yaitu Rabbku dan Rabb kalian. Jadi sesembahan selain Allah, siapapun dia yang disembah di muka bumi ini, nanti mereka semuanya berlepas diri terhadap orang-orang yang menyembahnya. Kemudian dalil selanjutnya sebuah hadis yang sahih, wa fi sahihi, yakni fi sahihain, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Asyajjatu hiya al-jarhu fi ra'si wal wajhi khasa. Ya, sujja atau asyajjatu ini adalah sebuah luka yang letaknya di bagian kepala atau wajah. Jadi apabila ada luka yang terletak di bagian kepala atau wajah, maka ini dinamakan dengan asyajjatu. Adapun apabila ada luka letaknya selain di wajah dan di kepala, mungkin di tangan kita, maka ini namanya adalah al-jarah, ya, luka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian kepala atau wajahnya terluka pada peperangan Uhud. Wa kusirat rubaiyatuhu, dan gigi-gigi taringnya pecah. Dijelaskan di sini, wa hadza dalilu alla anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsi dharran wala naf'an. Menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah memiliki untuk dirinya dharran, kemudaratan ataupun manfaat. Rasulullah tidak dapat memberikan manfaat pada diri seseorang. Rasulullah tidak dapat mencegah suatu manfaat yang Allah takdirkan pada diri seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat mencegah kemudaratan yang menimpa dirinya. Rasulullah pun tidak bisa menimpakan suatu kemudaratan atau mencegah kemudaratan yang menimpa diri seseorang. Rasulullah nggak punya hak untuk memudaratkan. Rasulullah tidak punya hak untuk memberikan suatu manfaat. Maka hal ini menunjukkan akan batilnya kesyirikan. Kenapa Syekh mendatangkan hadis yang mulia ini? Hadis yang mulia ini didatangkan pada bab ini adalah untuk membantah orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Lihatlah Nabi kalian. Nabi kalian saja manusia yang paling mulia memiliki kelemahan. Bisa terluka bagian keningnya. Gak punya ilmu kebal. Menunjukkan berarti beliau tidak berhak untuk disembah karena memiliki kelemahan. Kalau beliau saja nggak berhak disembah, Nabi aja nggak berhak disembah. Lalu bagaimana orang-orang yang di bawah kedudukannya dari Nabi Muhammad SAW menyembah Syekh Abdul Qadir Jailani, menyembah para wali songo, bahkan di antara mereka menyembah binatang, menyembah pohon. Siapa mereka dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau saja nggak berhak disembah. Menyembah para habib. Siapa para habib? Orang-orang yang seandainya dia benar adalah cucu Rasulullah. Kakek kalian aja nggak berhak disembah, apalagi kalian. Ini di antara apa? Di antara alasan Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan hadis yang mulia ini. Ya, di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada peperangan Uhud terluka, bagian keningnya terluka. Wa kusirat rubaiyatuhu, pecah gigi taringnya. Ini Rasulullah, manusia yang paling mulia, bisa terluka. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya ilmu kebal bukan dari Islam. Ya, walaupun dengan dibungkus-bungkus dengan salawat-salawat, ini tipu daya biasa. Syaitan atau iblis itu tatkala ingin mengajak kesesatan, menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan, tidak menampakkan kesesatan dengan wajah aslinya. Kalau menampakkan kesesatan dengan wajah aslinya, tentunya manusia nggak bakalan ada yang mau. Dan begitulah memang jejaknya iblis tatkala menyesatkan Nabi Adam, bapaknya kita. Yang Allah melarang Nabi Adam memakan buah larangan, maka buah larangan tersebut dinamakan dengan nama yang indah. Buah apa? Khuldi. Buah khuldi itu iblis yang menamakan. Namanya buah itu apa? Enggak tahu. Ini buah larangan. Oh, Nabi Adam makan buah khuldi. Itu bukan nama. Yang menamakan adalah syaitan, buah kekekalan. Jadi Nabi Adam diiming-iming, ditipu daya kalau makan buah ini nanti kekal seperti malaikat. Nabi Adam tertipu. Tapi beliau setelah itu bertobat. Jadi di antara tipu daya iblis adalah apa? Membungkus kebatilan dengan sesuatu yang seakan-akan Islami. Tenaga dalam, ilmu kebal, baca zikir ini, baca zikir itu, sholawat ini, sholawat itu. Ya, saya pribadi dulu sebelum saya kenal Manhaj Sunnah, saya pernah belajar ilmu-ilmu yang seperti itu ya. Saya dulu pernah bisa mentalin orang, punya tenaga dalam, Pak. Benar. Ya, saya pernah belajar seperti itu ya. Ada orang marah, saya mentalin. Ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan saya hidayah dengan perantara seorang ustadz. Ya, saya akhirnya kenal sunnah, saya mengaji, baru ngerti. Itu hakikatnya tenaga dalam itu adalah dari syaitan. Kita dimainkan oleh syaitan. Dan itu hanya berlaku pada apa? Kelompok mereka aja. Jadi pada kelompok mereka. Jadi mereka istilahnya kayak kalau kita main gimbo atau apa itu ya nanti kita punya amarah itu, nanti sekarang kita memang marah sekali. Semakin marah kita ingin nonjok orang tersebut, kita seakan-akan ada yang dorong, Mas. Semakin marah dorongannya semakin apa? Semakin keras. Teputannya semakin jauh. Ini kita dimainkan oleh syaitan. Ya. Jadi dari hadis yang mulia ini dalil yang sangat tegas yang menunjukkan bahwasanya ilmu kebal, ilmu tenaga dalam itu bukan dari Islam. Kalau seandainya ilmu kebal, ilmu tenaga dalam itu benar-benar dari Islam, maka kita tanya kepada orang-orang yang mempelajari ilmu tersebut, yang dikasih embel-embel Islami, selawat-selawat, doa-doa ini, tanya kepada mereka, kalau itu benar-benar dari Islam, siapakah yang lebih berhak, siapakah yang lebih butuh ilmu tersebut? Apakah Rasulullah dan para sahabat, apa kalian? Kalau seandainya itu benar-benar dari Islam, benar-benar ajaran Islam, tentunya Allah sudah ajarkan Nabi kita. Punya ilmu kebal, punya ilmu tenaga dalam. Tentunya Nabi kita akan ajarkan kepada para sahabat. Semua sahabat kebal punya tenaga dalam. Sehingga kalau perang gak usah bawa pedang. Gak usah pakai baju besi. Langsung mereka kontak semuanya. Mental, kaum musyrikin misalnya. Wahai musyrikin, tebas saya, panah saya punya ilmu kebal. Nyatanya, enggak. Hamzah sahabat Rasulullah, pamannya Rasulullah meninggal. Rasulullah terluka. Para sahabat banyak yang meninggal dunia.
Kalau itu dari Islam, tentunya yang lebih butuh terhadap ilmu tersebut adalah kaum muslimin pada saat itu. Yang mana Islam ini pada masa-masa ya perjuangan yang luar biasa. Tatkala mereka tidak memilikinya, Allah tidak mengajarkan kepada nabinya, nabinya tidak mengajarkan kepada sahabatnya, berarti menunjukkan bahwasanya itu bukan dari Islam. Ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kaifa yuflihu qaumun sajjun nabiyahum?" Bagaimana suatu kaum itu bisa beruntung yang mereka melukai nabi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini saking marahnya ya kepada kaum musyrikin yang melukai dirinya, manusia biasa mengucapkan suatu perkataan yang akhirnya turunlah suatu ayat yang menegur diri beliau. Kaifa yuflihu qaumun sajjun nabiyyahum, beliau berkata, bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang mereka melukai nabi mereka. Kemudian fanazalat, maka turunlah ayat. Ayat ini turun untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'un." Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada urusanmu dalam perkara ini sedikit pun. Masalah keberuntungan seseorang, orang ini beruntung atau tidak, kamu itu nggak punya urusan. Dari ya sabda mulia yang mulia ini, yang pertama yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak berhak disembah. Kalau Rasulullah nggak berhak disembah, lebih utama lagi selain Rasulullah, yang pertama Rasulullah bisa terluka. Yang kedua di sini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki manfaat dan juga tidak memiliki mudarat. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Dalam perkataan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kan mendoakan orang-orang musyrikin yang pada perang Uhud ini dengan ketidakberuntungan. Kaifa yuflihu qaumun sajjun nabiyahum? Bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang mereka melukai nabi mereka sendiri? Maka ditegurlah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Tidak ada urusanmu sedikit pun ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Apakah mereka aku terima tobatnya ataukah aku ini mengadab mereka? Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Al-khitab fiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah ini tidak tahu perkara yang gaib. Ternyata dari orang-orang musyrikin yang perang pada perang Uhud ini, yang memerangi Rasulullah dan para sahabat, di antara mereka banyak yang masuk Islam. Sebagaimana nanti insyaallah kita akan jelaskan kelanjutannya dari wafihi. Dan di dalam kitab As-Sahih, yakni Sahih Muslim, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, idza waqa'a ra'sahu minar ruku', apabila ketika mengangkat kepalanya dari ruku', fi raq'atil akhirah, pada rakaat yang terakhir, minal fajri, pada salat subuh, maka Rasulullah mengangkat kepalanya kemudian berdoa ya berdoa kejelekan kepada sebagian dari orang-orang musyrikin, terutama pada tokoh-tokoh gembong orang-orang musyrikin yang menjadi panglima yang ikut pada perang Uhud. Allahumma al-an fulan wa fulan ya ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Ya beliau ucapkan ini ya, doa qunut nazilah ini beliau ucapkan ya setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Fa anzalallahu, maka Allah pun menurunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai'un. Jadi sababun nuzul dari ayat ini, laisa laka minal amri syai'un, ada dua sebab. Ya, yang pertama tatkala selesai pada peperangan Uhud, dan yang kedua setelah Rasulullah pulang ke Uhud, dari Uhud balik ke Madinah. Ya. Dan ini tidaklah sebagaimana yang dijelaskan dijelaskan oleh Basara, wala mani'a ayakuna linuzulil ayat sababani, dan ini tidaklah tercegah,
memungkinkan ya sebab nuzul satu ayat ini memiliki dua sebab. Jadi ayat yang mulia ini ada dua sebabun nuzul sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ya, kalau di sini kan disebutkannya fulan wa fulan, dalam riwayat yang lain fulan dan fulan ini yang dimaksud adalah yad'u ala Safwan ibni Umayyah wa Suhail bin Amr wal Haris bin Hisam. Jadi Rasulullah menyebutkan namanya, Allahumma al'an, ya Allah lanatlah fulan. Siapa? Safwan ibni Umayyah wa Suhail bin Amr wal Haris bin Hisam. Ini adalah gembongnya orang-orang musyrikin sebelum mereka masuk Islam. Panglimanya orang-orang musyrikin bersama siapa? Abu Sufyan dalam peperangan Uhud. Rasulullah doakan mereka laknat itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un. Ternyata ya orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya masuk Islam. Dan keislaman mereka bagus. Di antaranya di sini dibawakan kisah bin Amr. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, banyak dari orang-orang Arab mereka murtad. Kemudian penduduk kota Mekah bimbang antara murtad atau tidak, murtad atau tidak. Waqafa Suhail ibnu Amr. Maka berdirilah Suhail bin Amr yang dulu pernah didoakan laknat oleh Rasulullah. Ternyata Allah berikan hidayah. Tatkala penduduk Mekah dalam keadaan bimbang, berdirilah Suhail bin Amr khatiban. Beliau berkhutbah fi ahli Mekah, pada penduduk kota Mekah. Tujuannya apa? Untuk mengokohkan mereka dalam Islam. Wa qala lahum, berkatalah Suhail bin Amr, ya ahla Mekah, wahai penduduk Mekah, la takunu akhira man aslam wa awwala man irtadda. Janganlah kalian menjadi orang yang terakhir masuk Islam, tapi yang pertama kali murtad. Awal Mekah kan akhir-akhir masuk Islam. Ya, maka mendengar khutbahnya Suhail bin Amr ini, ya, maka penduduk kota Mekah mereka kokoh atas keislaman mereka dan tidak murtad. Dengan sebab siapa? Sahabat yang mulia ini, yang dulu sebelumnya pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya beliau apa? Beliau enggak tahu perkara yang gaib. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara yang gaib, sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan untuk berkata kepada manusia, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran." Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, "La amliku li nafsi naf'an wala dharran," kata Rasulullah. Yang Allah abadikan dalam ayat yang mulia, sesungguhnya saya tidak memiliki untuk diri saya naf'an wala dharran, manfaat dan juga mudarat, illa ma syaa Allah, kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan. Walau kuntu a'lamul ghaiba, dan seandainya saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui perkara yang gaib, lastakthartu minal khair, maka niscaya saya akan memperbanyak kebaikan, wa ma masaniya su, dan niscaya kejelekan tidak akan menimpa diri saya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan satu dalil lagi ya yang menunjukkan akan kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia orangnya, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.